Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kali ini Tanamania lagi ada di depan tanaman lemon ya. Dan sekarang Tanamania mau gemburkan bagian media tanamnya, teman-teman. Di sini sebelumnya Tanamania hancurkan kulit telur yang sudah dibersihkan ya, teman-teman, bagian kulitnya ini, dan sembarang aja ditebarkan di bagian atas media tanam. Di sini Tanamannya juga mau bahas tentang ini, dia ada satu barang yang Tanamannya pernah unboxing sebelumnya. Ini dia adalah kapur dolomit. Kali ini Tanamannya mau bahas tentang kapur dolomit yang pastinya sudah dirangkum dari beberapa sumber ya teman-teman. Untuk penggunaan kapur dolomit ini, Tanamannya tebarkan aja secara merata di bagian atas media tanamnya ya, sebanyak kurang lebih 3 sendok makan teman-teman, menggunakan alat untuk menggembur tanah ya. Ini langsung Tanamannya campurkan, lalu diolah-olah seperti ini aja ya, secara sembarang ya, biar bercampur teman-teman. Selain itu biar tanahnya juga gembur. Dari sumber yang Tanamannya temukan, kapur dolomit ini mengandung kalsium dan magnesium. Kegunaan utama kapur ini adalah untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami tanaman yang akan dipelihara agar mampu beradaptasi dengan baik. Sesuai dengan kegunaannya, mudah-mudahan tanaman lemon Tanamannya kembali subur dan bisa berbunga sampai dengan berbuah lagi ya teman-teman. Tahukah teman-teman, kapur ini dihasilkan dari pabrik pupuk ZA yang menggunakan bahan baku berupa fosfor gipsum, amoniak, dan karbon dioksida. Oleh karena itulah, kapur ini juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Pada umumnya, kapur dolomit berbentuk halus, powder atau tepung halus, yang bersifat homogen dan berwarna putih kecoklatan dengan kadar kelarutan 0,15 mg per liter. Serta kerapatan jenisnya mencapai 0,762 ton per meter kubik. Ada yang menarik nih teman-teman, kapur dolomit ini mempunyai 10 manfaat penting, yaitu pertama, meningkatkan pH tanah, kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah, ketiga, menetralisir tanah dari senyawa beracun, keempat, menambah populasi mikroorganisme, 5, merangsang pertumbuhan akar tanaman, 6, menghijaukan tanaman, 7, menaikkan produktivitas dan kualitas panen, 8. Menyediakan unsur kalsium dan magnesium, 9. Menetralkan unsur aluminium, dan 10. Membunuh bibit penyakit. Agar hasilnya optimal, kapur dolomit yang akan digunakan ke lahan harus dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya yaitu sifat kimia, harga, kecepatan reaksi, serta kehalusan bahan. Sedangkan dalam penggunaannya ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikan kapur ini ke lahan pertanian. Di antaranya apa aja ya? Metode yang pertama yaitu penyebaran ke lahan secara merata. Untuk memperbaiki kondisi tanah, kapur dolomit ini bisa disebarkan dengan cara menaburkannya ke area lahan. Kapur ini harus benar-benar disebarkan ke seluruh bagian lahan secara merata. Proses ini biasanya dikerjakan pada saat tahap pengolahan lahan dan sebelum proses penanaman bibit tumbuhan. Lahan yang sudah diberi kapur ini selanjutnya didiamkan selama 2-3 minggu agar kondisinya normal kembali. Taburkan kapur dolomit secara merata setelah pengolahan tanah pada tahap pertama. Kapur ini harus dicampurkan ke tanah melalui mekanisme pengolahan tanah tahap kedua. Waktu pemberian kapur sebaiknya dilakukan paling cepat 2 minggu sebelum waktu penanaman bibit dimulai, yaitu pada awal musim penghujan sehingga reaksinya dapat berjalan dengan baik. Dalam sekali pemberian kapur dolomit cukup untuk jangka waktu selama 5 tahun mendatang. Jadi sebaiknya gunakanlah 2-3 kali takaran yang dibutuhkan, sehingga pada pemberian kapur berikutnya yaitu tahun ke-6 takaran kapur yang dipakai adalah 0,25 dari takaran semula. Metode yang kedua yaitu penaburan pada lubang tanam. Kapur dolomit juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dasar pada proses pembudidayaan tanaman perkebunan. Caranya adalah pupuk ini ditaburkan dengan dosis secukupnya ke dalam lubang tanam. Setelah itu, tutupi lapisan kapur tersebut menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Biarkan lubang tanam dalam waktu 2-3 minggu sebelum boleh digunakan. Berikutnya, teman-teman bisa menanamkan bibit ke dalam lubang tersebut ya. Metode yang ketiga yaitu pencampuran dengan pupuk ZA.
Kapur dolomit pun dapat disebarkan bersama dengan pupuk ZA dengan mencampurkannya terlebih dahulu loh teman-teman. Campuran ini selanjutnya berguna untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman berupa magnesium dan sulfat nitrogen tanpa menurunkan kadar keasaman tanah. Adapun metode penerapannya yaitu campuran kapur dolomit dan pupuk ZA ini disebarkan secara merata dalam larikan yang sejajar di dalam barisan tanaman, di sekeliling tanaman atau dimasukkan ke dalam lubang khusus yang dibuat di sisi kanan dan kiri tanaman. Jujur ya teman-teman, yang tanamannya lakukan ini adalah percobaan. Jadi kalau kiranya berhasil dengan kapur dolomit ini, tanamannya temukan tanamannya subur kembali, nanti teman-teman mungkin bisa coba ya. Tapi kalau tanamannya melakukan kesalahan, teman-teman secara sopan bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.